Jadi intinya gini, pemerintahan ini kan ada gubernur, ada DPR. Pak Dedi, kemana Pak Dedi? Bukan jalan sendiri, harus ada fungsi kontrol dari DPRD, bukannya malah tidak dilibatkan. Siap, terima kasih. Musrenbang, forum yang sakral, diundang, tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat. Ngaku berpihak pada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi. Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa. Kita renungi, kita bekerja buat siapa dan untuk siapa. Itulah kata Kang Deddy Mulyadi di akhir videonya. Ingin dilibatkan tapi tidak mau terlibat. Itu juga yang gue bahas di konten gue kemarin yang ngebahas tentang fraksi PDIP walkout itu. Di konten itu gue juga ada ngomong ya, kalau DPRD maupun DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat yang digaji, yang dibayar juga melalui uang negara dan melalui pajak kita, para rakyat. Kayaknya selama ini Kang Deddy Mulyadi dan netizen Indonesia termasuk saya gitu, kita ini salah sangka sama DPR maupun DPRD. Mereka itu benar kok melakukan tugasnya sebagai perwakilan rakyat ya. Mereka itu bekerja memang untuk rakyat, yaitu istri, anak, dan keluarganya. Istri, anak, dan keluarganya itu kan rakyat juga kan. Di rapat sidang paripurna kemarin itu fraksi PDIP walkout gara-gara disuruh sama bapak-bapak, siapalah itu namanya gue lupa ya kan, termasuk Bapak Ono Surono ya, wakil DPRD Jawa Barat gitu ya, disuruh walkout juga karena Pak Ono Surono itu bagian dari PDIP. Buat kalian yang nggak tahu ya, Ono Surono itu dalam bahasa Jawa, Ono itu artinya ada, Surono itu merupakan nama orang. Jadi Ono Surono itu bisa dikatakan ada orang namanya Surono. Tapi dalam bahasa Jawa itu juga ada Ono Ora Ono, itu artinya ada dan tiada. Ono Surono dan Ono Ora Ono itu ya mirip tapi nggak sama gitu. Balik lagi ya, DPR dan DPRD itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau ada D-nya berarti ditambahin daerah. Sekarang rakyat Jawa Barat ya kurang lebih ya, bahkan banyak banget 90% lebih rata-rata masyarakat Jawa Barat itu mendukung Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai perwakilan dari rakyat daerah Jawa Barat bukannya seharusnya juga ikut mendukung suara rakyat. Ini rakyat udah ngedukung gubernur loh. Kenapa DPRD-nya justru nggak ngedukung? Jadi DPRD Jawa Barat ini sedang mengekspresikan rakyat yang mana ini? DPRD kemarin ya yang walkout sidang itu dan di paripurna kemarin itu mereka rata-rata merasa tidak dianggap, merasa tidak dilibatkan, tersinggung gitulah ya dengan omongan Kang Deddy Mulyadi gitu. Pertanyaan gua adalah, DPRD itu mau dilibatkan ya, tapi rakyatnya itu dilibatkan gak sih? Susah senangnya, menderita dan bahagianya masyarakat itu dilibatkan gak sih sama DPRD? Kalau senang sendiri, giliran susah ngajak-ngajak rakyat. Terus gue lihat ya di konten barunya Kang Ono Surono gitu ya, beliau mengatakan bahwa yang tidak setuju bahkan menginginkan klarifikasi dari Kang Deddy Mulyadi itu tidak hanya dari fraksi PDIP, tapi juga ada dari Nasdem gitu. Iya benar, ada ibu-ibu yang mewakilkan dari Nasdem gitu ya, meminta untuk klarifikasi juga. Tapi permasalahannya Kang Ono, Partai Nasdem itu, fraksi Nasdem itu tidak walkout Pak, dan tetap ada di dalam ruang sidang. Saya rasa pun secara kedewasaan gitu ya, yang lebih dewasa perwakilan Nasdem itu karena beliau tetap di dalam ruang sidang. Jadi kalau Bapak mau ngajak-ngajak Nasdem gitu ya, saya rasa jangan diajak Pak. Udah beda Pak, PDIP dan Nasdem itu udah beda Pak. Yang satu putih, yang satu merah. Bukan hanya fraksi PD Perjuangan yang mempunyai sikap atau meminta klarifikasi Gubernur Jawa Barat atas statementnya yang berkaitan dengan tugas fungsi DPRD Provinsi Jawa Barat. Hal itu juga disampaikan oleh fraksi Partai Nasdem melalui Ibu Tia. Setelah rapat paripurna, DPRD langsung melaksanakan rapat badan musyawarah untuk menyusun agenda kegiatan. Dipimpin oleh Pak Iwan, Wakil Ketua dari fraksi PKS, didampingi oleh Pak Iswara, Wakil Ketua dari fraksi Partai Golkar, dan juga saya. Dihadiri oleh seluruh fraksi yang ada di DPRD Provinsi Jawa Barat. Kesimpulannya, kami semua sepakat untuk tidak mengagendakan pembahasan raperda yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat sebelum Gubernur Jawa Barat memberikan klarifikasinya atas pernyataan pada saat musrenbang di Kabupaten Cirebon. Kesimpulannya, sikap ini merupakan sikap lembaga, sikap seluruh fraksi yang ada di DPRD Provinsi Jawa Barat. Bukan sikap orang per orang, bukan sikap fraksi per fraksi, tapi ini keseluruhan bicara DPRD sebagai lembaga. Maka kita berharap tanggal 21 Mei 2025 ada rapat paripurna di mana kita sudah menyampaikan
kepada gubernur melalui tim anggaran pemerintah daerah untuk dapat hadir dan langsung memberikan klarifikasinya. Setelah klarifikasi, kami pastikan langsung kita susun agenda pembahasan, kita susun kegiatan-kegiatan yang intinya membangun Jawa Barat tidak bisa dilakukan oleh gubernur sendiri, tapi juga bersama-sama dengan DPRD. Videonya. Setelah saya jadi gubernur Jawa Barat, maka akan saya siapkan Jumat dan Sabtu. Jumat gedung sate akan kita buka untuk rakyat. Juli. Duitnya kudu proses, lelang dikit. Anggota dewan yang sibuknya nggak tahu ngapain, jangan duduk manis aja gitu ya. Ada bapak dewan ya. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, lain Bapak Aing, tapi Bapak Tiri. Saya mah biasa. Mau dibilang Bapak Tiri, mau dibilang Bapak orang, kagak ada urusan. Bahkan barangkali ketika orang Cirebon ada yang nggak ada yang belain, anggota DPR diam, saya yang belain. Tapi saya tidak suka pada orang yang tiba-tiba cari panggung, berteriak-teriak, seolah-olah mewakili warga. Saya tidak suka. Kenapa? Urusan jalan itu sudah jadi komitmen saya untuk membangunnya. Selama itu kita bisa dilakukan bersama-sama dengan bupati. Nah gitu dong, kalau jadi anggota DPRD itu harus punya harga diri, jangan mau diinjek-injek. Good job lah buat anggota DPRD yang walk out dari rapat paripurna. Tinggalin aja lah gubernur yang tidak mau ngikutin cara kerja kalian mah. Kalau bisa kalian ngundurin diri aja, biar nanti Pak Gubernur cari anggota DPRD yang sejalan dengannya. Ganti anggota DPRD atau ganti gubernur? Pertanyaan badak sekali. Silakan, kalau mau walk out silakan. Ya, mau keluar dari rapat itu silakan, itu hak. Besok nggak usah kerja lagi. Jangan sekarang keluar dari rapat, besok masih kerja lagi. Erakan dari gitu mah. Ya, bengkengan jangan. Kalau memang mau mengundurkan diri juga nggak jadi masalah. Masih damai banyak tuh yang ngantri itu di belakang itu. Jangan kan yang mereka berpendidikan, yang saya juga mau jadi anggota dewan. Tara majreng. Anggota dewan tuh lo lihat tuh. Ya kan anggaran 900 juta buat sewa audio doang. Ini yang begini nih, yang katanya wakil rakyat ini. Ngabis-ngabisin duit rakyat doang itu gitu. Son ya, nyewa sama gua bisa banyak banget no, sama temennya bokap gua no. Murah banget lagi dia mah cuman paling ya ilah 10 juta gua dapat buat sistem doang mah. Bahkan bisa kurang dari itu malah. Suara gua kudu buset tempreng pisan. Ini nyewa audio 900 juta buat apaan lo? Ngapain? Enak banget duit rakyat lagi diambur-amburin lo, bukan buat ngurusin rakyat. Malah diambur-amburin. Kita sebagai rakyat nih nyari duit, itu keringat sampai keciuk-ciuk, sampai kesempak-sempak. Buat nyari duit 100 ribu doang seharian tuh. Lah lu ngabisin duit rakyat 900 juta buat sewa audio doang. Mikirlah, alah. Makanya nih gue mah pengen anggota dewan begini dibubarin beda kalian dah. Kemarin beli pin emas doang sampai berapa triliun, beli alat tulis berapa triliun. Sekarang nyewa sound system doang 900 juta. Ntar gue sound systemnya gue tabun kalian, gue bakar. Medet banget lo. Mengacak-ngacak anggaran Provinsi Jawa Barat ya, sehingga apa yang terjadi yang viral kemarin ya, fraksi PDIP walk out. Gini, saya ceritain ya. Jadi dalam penyusunan anggaran ya selama ini ya, contohlah, pemerintah daerah itu menyusun anggaran untuk tahun 2026. Kan digiring dari 2025 ini. Mereka mendesain, bangun jembatan, bangun sekolah, program A, B, C, ya desain. Dimana desainnya tersebut akan menitipkan, ya kan, kontraktor mana, pengusaha mana, vendor mana yang akan jadi pengantennya itu mau dimenangkan. Gunanya buat apa? Ya untuk bagi-bagi kue lah dari sana. Fafi 15%. Bahkan kadang-kadang masih digiring aja tuh. Si pengusaha udah nyetor uang. Gitu ya. Nah ini tiba-tiba diacak-acak sama KDM. Dia ngambek mereka. Wajar ngambek dong. Dikejar-kejar itu sama pengusaha yang udah nyetor. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan dia untuk periuk nasinya atau balikin uang kampanye jadi bubrah. Ya gitu deh.